Akhirnya retail sales menjawab pertanyaan semua market dan ternyata dolar kembali mengalami penguatan bukan hanya terhadap emas tapi juga terhadap mayoritas currency di seluruh dunia. Tapi masalahnya pound sterlingnya mengalami rebound teman-teman. Tapi itu yang akan kita coba lihat apa saja yang akan menjadi indikator ataupun mungkin yang harus kita waspadai berikutnya. Karena saya membawa kabar buruk dari China. Ini kaitannya mungkin untuk pasar ekuitas China dan dalam hal ini mungkin Hang Seng. Tapi kita lihat ulasannya berikut ini. Oke, fokus untuk minggu ini semua sudah diterbitkan, publish dengan data inflasi Inggris yang ternyata melonjak naik, lalu kemudian juga retail sales yang juga mengalami kenaikan dari Amerika. Nah, yang juga tidak terlupakan adalah data Eropa. Inflasi Eropa juga mengalami kenaikan, tapi beruntungnya data tersebut sebetulnya hampir mirip atau sesuai dengan ekspektasi. Jadi nothing to be worried about inflation dari zona Eropa. Cuman di sini catatannya adalah dari beberapa pernyataan yang muncul terkait dengan pejabat ECB selain Christine Lagarde mengatakan mereka menolak untuk kemungkinan pemangkasan suku bunga. Bahkan mereka mungkin tidak menyarankan ataupun bahkan tidak mengajukan pembahasan tersebut. Tapi kita lihat saja dalam beberapa waktu ke depan mungkin akan berbeda. Oke, ini dia ulasannya terkait dengan inflasi Inggris yang ternyata tercatat dengan angka inflasi utama 4,0%, padahal ekspektasinya adalah 3,8%. Dan ini berarti naik tipis dari 3,9% di periode sebelumnya, teman-teman. Nah, sementara untuk inflasi utama basis bulanannya berada di 0,4%, dan itu juga lebih tinggi ya daripada ekspektasi 0,2%. Bahkan dibandingkan dengan bulan sebelumnya, minus 0,2%, berarti naiknya cukup tinggi ke 0,4%. Ini yang cukup menarik. Jadi inilah yang ceritanya membuat kenapa pound sterling setelah sempat bottoming out, dia sempat sentuh level 1.2600, tapi kemudian dia rebound sampai ke teritori 1.2650-an. Dan di malam hari sebetulnya dia terbantu tertekan kembali oleh data retail sales, tapi kita skip dulu. Yang terpenting adalah kenapa pound sterlingnya malah mengalami kenaikan dan apa yang akan terjadi dengan kebijakan BOE berikutnya. Ya, seperti biasa, apa yang terjadi dengan inflasi harus terlihat mencolok. Apakah dia naik lebih tinggi? Lebih tinggi di sini berarti dia harus naik sekitar mungkin 0,4 atau 0,5 digit dari apa yang sebelumnya sempat terjadi. Kalau melihat data inflasi bulanan, of course di sini ada kesenjangan dari minus 0,2% naik ke level 0,4%. Itu berarti sekitar 0,6 ya naiknya, dan itu sangat fantastis. Tapi juga memberikan catatan bahwasannya BOE mungkin belum akan mengubah sikap kebijakan apapun, dan itu berarti sisanya mungkin mereka harus tetap menunggu terkait dengan data ekonomi. Dan kabar yang terbaru yang saya dapatkan dari data-data yang ada cenderung menunjukkan kontradiksi antara pound sterling yang menguat tapi juga data ekonomi yang relatif lemah. Jadi di sini baru inflasi saja yang menunjukkan ada peningkatan ataupun rebound. Tapi apakah ini konsisten atau tidak, itu yang menjadi pertanyaan. So, perkiraan BOE mungkin di pertemuan bulan Februari tidak akan melakukan pemangkasan atau bahkan membahas hal tersebut di dalam pertemuan mendatang. Tapi pasar lagi-lagi butuh kepastian, butuh validasi. Sehingga kemungkinan penguatan pound sterling masih tetap diragukan akan jauh lebih tinggi, kecuali kita andalkan dari pernyataan dari Gubernur BOE Andrew Bailey. Cuman setelah saya cek kalender, ternyata minggu ini sudah selesai. Tidak ada lagi pernyataan ataupun agenda pernyataan dari Andrew Bailey. Kita lihat saja sampai penutupan nanti malam, apakah dia akan tergerus oleh tekanan terkait dengan penguatan US dollar apa tidak. Nah, sebaliknya dari zona Eropa yang juga mencatatkan kenaikan inflasi ke level 2,9%. Nah, ini yang cukup menarik. Dari sebelumnya 2,4 dia naik ke 2,9%. Kalau secara aktual versus ekspektasi, of course ini adalah sesuai ekspektasi. Tapi kalau lihat dari bulan sebelumnya yang 2,4 naik ke 2,9%, jelas itu kenaikan, dan itu menjadi saya bilang itu mungkin agak mengkhawatirkan. Sedikit mengkhawatirkan. Kenapa? Karena yang tadinya market berpikir bahwa ECB kemungkinan bisa ditekan untuk melakukan pemangkasan suku bunga lebih cepat daripada Fed ataupun bahkan daripada BOE. Tapi apa yang terjadi? Ternyata tidak seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat dari data inflasi inti basis tahunannya, ada harapan hal tersebut mungkin bisa dipaksakan at least di 1 atau 2 pertemuan berikutnya. Nah, ini juga yang menunjukkan 3,4% turun dari 3,6%. Ada harapan karena inflasi intilah yang biasanya menjadi indikasi utama. Karena biasanya inflasi inti yang juga memberikan gambaran
yang lebih deskripsinya lebih detail dibandingkan inflasi utama. Nah, hal ini memicu reaksi dari para pejabat ECB, termasuk sang Presiden Christine Lagarde yang mengatakan bahwa inflasinya oke, dia turun, tapi sayangnya tidak sesuai dengan keinginan, karena mereka masih menargetkan 2%, walaupun sampai saat ini dia berada di 3, dan inilah yang menjadi catatan khusus. Mereka belum mau untuk melakukan pemangkasan tersebut, tapi ya ini berarti ada perpecahan di kubu ECB. Mereka yang memandang keperlunya kemungkinan untuk pemangkasan suku bunga mengatakan kemungkinan baru akan dilakukan sekitar bulan Mei atau Juni. Sementara market menginginkan mungkin antara Mei atau lebih cepat. Bahkan diperkirakan lebih cepat daripada Fed. Nah, tapi dengan data ekonomi tadi malam atau kemarin, kurang lebih kemungkinan mereka sedikit mengendurkan. Nah, tapi dari beberapa pejabat ECB juga mengatakan bahwa mereka menolak untuk ide ataupun usulan pemangkasan yang lebih cepat. Nah, ini lagi-lagi kita akan lihat prosesinya. Euro ataupun pound sterling sekarang lagi tertekan versus US dollar karena memang US dollar sendiri mengingat dengan data-data ekonomi yang mendukung, maka kemungkinan itulah alasannya kenapa Fed tidak buru-buru untuk melakukan pemangkasan suku bunga. Well, dollar versus everybody. Kemungkinan dolar masih tetap menguat dan itu berarti pound sterling ataupun euro naiknya hanya sesaat dan kemungkinan masih ada potensi penurunan. Seharusnya secara teknis seperti itu. Apalagi kita tahu dalam 1 bahkan 2 bulan terakhir saya tidak melihat adanya kenaikan fantastis terutama untuk pound sterling ya. 1.28 itu pun selesai. Dan akhirnya kita kembali ke 1.26. Apakah ini berarti pertanda di akhir pekan ini akan kita lihat 1.24 atau 1.25? Mungkin saja kalau misalkan Amerika kembali mendorong US dollar lebih kuat. Lalu apa yang membuat dolar menguat? Inilah dia ceritanya. Retail sales-nya dirilis dengan angka yang lebih baik daripada ekspektasi. Tentunya ini diakibatkan dengan tingkat daya beli ataupun konsumerisme dari konsumen Amerika yang ternyata mereka masih cukup kuat untuk belanja. Dan saya rasa sangat wajar ya kalau kita kaitkan dengan data tadi malam, itu adalah data retail sales bulan Desember yang mana dikaitkan dengan belanja liburan. Dan itu kaitannya dengan Natal kemarin. Jadi semakin banyak yang belanja rupanya. Nah, di sini satu sisi teman-teman agak dilematis. Apakah saham harusnya mengalami kenaikan? Yes, kalau tingkat daya beli konsumennya positif, lebih kuat, harusnya kita akan melihat rebound di pasar saham. Tapi masalahnya adalah data retail sales tadi malam sedikit mengikis atau bahkan mengurangi ekspektasi market terkait dengan pemangkasan yang lebih cepat. Yang tadinya di bulan Maret dan angkanya 70 sekian persen, ternyata setelah data retail sales kemarin terlihat melonjak, mereka langsung melihat oke, hanya 58-59% kemungkinannya peluang untuk pemangkasan di bulan Maret. Walaupun ya semua masih tetap mengharap bulan Maret lah yang pertama. Oke, berarti kita harus tunggu sampai data at least minggu depan. Dan itu adalah data inflasi PCE. Di data inflasi PCE ini ada harapan bahwa inflasi menunjukkan memang kategorinya tetap dalam penurunan. Jadi walaupun CPI minggu lalu mengalami kenaikan, kemudian retail sales menunjukkan daya beli yang relatif kuat, tapi kita masih punya harapan terkait dengan inflasi PCE-nya. Kalau itu masih turun, oke, masih ada harapan mungkin di pertemuan FOMC Januari, Fed mulai menggagas ataupun membahas terkait dengan syarat apa saja untuk melakukan pemangkasan dan kapan waktunya. Saya rasa itu yang akan menjadi ideal, karena Waller kembali menjelaskan di 2 hari yang lalu bahwa mereka butuh data lebih banyak dalam beberapa bulan. Dan garis bawahnya adalah dalam beberapa bulan, artinya Januari, Februari, Maret kemungkinan itulah yang akan menjadi pantauan para pejabat Fed. Nah, oleh karena itu, Fed Speaker sepertinya tinggal menyisakan 2 orang pentolan Fed yang bisa dibilang sangat dicermati market. Ada Raphael Bostic di sana, baru akan rilis statementnya mungkin nanti malam. Sementara Mary Daly itu baru akan rilis statement di akhir hari Jumat. Saya perkirakan mungkin inilah yang akan menjadi trigger ataupun pemicu berikutnya. Mary Daly, karena beberapa kali setiap dia memberikan pernyataan, market tiba-tiba volatile ataupun fluktuasinya sangat besar. Dan kita tinggal tunggu saja apakah dia cenderung setuju bahwa pemangkasan baru akan dilakukan setelah bulan Mei, atau dia cukup terbuka untuk kapanpun dilakukan pemangkasan. Itu yang paling penting sebetulnya. Dan itu berarti menandakan penampilan terakhir daripada pejabat Fed, karena setelah itu kita akan memasuki fase blackout
untuk Fed, di mana market tidak akan mendapatkan pernyataan apapun dari pejabat Fed tersebut selama 1,5 minggu mungkin ya, sampai FOMC meeting di tanggal 31 Januari. Well, kita lihat saja nanti malam apa yang akan dikatakan oleh Bostic dan bagaimana dengan data ekonomi. Apakah data-data seperti initial jobless claim ataupun bahkan data dari mungkin housing start ya, saya rasa itu yang akan menjadi pemicu. Terakhirnya tentunya pernyataan dari Raphael Bostic. Dan satu hal lagi yang tertinggal adalah terkait dengan kabar buruk dari China yang akhirnya membuat Hang Seng tertekan sampai level 15.200. Well, strategi untuk Hang Seng kemungkinan kita bisa lihat ini adalah sudah mulai mendekati teritori all-time low Hang Seng 14.600. Apakah ini saatnya untuk melakukan buy di tengah kabar yang buruk? Karena Perdana Menteri Li Qiang mengatakan bahwa China tidak menyiapkan stimulus yang besar untuk kali ini untuk menopang ataupun mendorong kembali bangkitnya pertumbuhan ekonomi. Agak mengkhawatirkan memang kalau dilihat seperti ini. Tapi ya kita lihat saja. Karena kemungkinan apapun yang dilakukan mereka selalu memunculkan surprise. Dan indikasinya sebetulnya dari PBOC. Kalau memang pemerintah tidak bisa memberikan stimulus yang besar, maka yang kita harapkan adalah dari PBOC untuk melonggarkan tingkat kredit. Atau bahkan dalam hal ini mungkin suku bunga. Sayangnya PBOC minggu ini gagal untuk mengapresiasi tersebut. Dan kita mendoakan MLF tidak dinaikkan ataupun tidak diturunkan. Ya, dibutuhkan adalah pemangkasan 10 basis point. Sayang mereka tidak melakukan itu. Dan terakhir dilakukan itulah di bulan Agustus 2023. Sementara, kesempatan berikutnya adalah di tanggal 20, tapi mengingat tanggal 20 tersebut berarti di weekend, kemungkinan pengumuman tersebut akan dilakukan di hari Senin. Kita tinggal tunggu saja, apakah akan ada kejutan dari PBOC atau tidak. Yang jelas, UBS, meskipun ada kabar buruk, tapi ada kabar baiknya adalah mereka melihat proyeksi pertumbuhan untuk China di tahun 2024 ini akan relatif meningkat. Dan proyeksi mereka di-upgrade dari yang semula 4,4% menjadi 4,6%. Mungkin saya rasa ini wajar melihat dengan data ekonomi kemarin yang ternyata juga tingkat pertumbuhan GDP China melampaui target yang diharapkan oleh pemerintah lokal. Mereka mengharapkan 5,0%, ternyata mereka dapatkan 5,2%. Jadi sangat wajar kalau UBS mengupdate proyeksi mereka untuk tahun ini 4,4 menjadi 4,6%. Apakah ini pertanda baik? Well, tentunya Hang Seng butuh katalis dan saat ini kita belum mendapatkan katalis. Tapi secara area teknikal itu sudah berada dekat dengan level tersebut. Kita tinggal tunggu tanggal mainnya.